Halo, assalamualaikum. Nah, balik lagi sama gua di channel Galaxy Koi Indonesia. Nah, video kali ini kita akan ngebahas seputar burayak. Jadi banyak banget pertanyaan yang masuk itu, gimana caranya biar burayak bisa hidup banyak dan gimana caranya ketika burayak sakit, Nah, kita akan kupas tuntas di sini. Jadi buat kalian yang baru nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini, bantu channel ini untuk road to 100.000 subscriber. Dan buat kalian yang udah follow, terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian lancar, ditambahkan makin banyak, dan yang lagi sakit semoga diangkat penyakitnya, diberi kesembuhan, amin. Dan kita akan bahas di sini yang pertama itu burayak usia 3 hari ya. Nah, ini bukan 3 hari tapi ini udah 5 hari. Nah, biasanya pertanyaannya itu masuk, gimana caranya biar burayak itu bisa banyak panen. Jadi kalau misalnya banyak panen itu dia menentukan di usia 3 sampai 2 minggu, seperti ini. Kalau misalnya dia udah 2 minggu banyak, artinya kita udah keluar dari zona merah. Zona merah tuh usia 3 hari sampai 2 minggu. Kalau misalnya 2 minggu sampai 1 bulan itu zona kuning, karena dia udah agak punya udah punya imun yang lebih kuat lagi. Tapi kalau 3 hari sampai 2 minggu itu rentan amati. Nah, ini ada burayak yang usia 5 hari, jadi pas banget buat kalian tonton video ini, jangan skip ya. Nah, ini ada burayak yang usia 5 hari. Jadi kalau kita gerak-gerakin dikit tuh, kalian bisa lihat ini ada burayak yang usia 5 hari. Nah, usia seperti ini menentukan kedepannya banyak atau dikitnya pas kita lagi panen. Jadi ini burayak 5 hari, jantannya udah kita angkat 2 hari yang lalu. Nah, itu jantannya ada tuh, jantannya ada di sana di botol. Nah, ini burayak pas udah usia 3 hari jantannya diangkat. Setelah jantannya diangkat, karena ini langsung kawinnya tuh langsung di bak, jadi kita langsung kasih kutu air. Kalau misalnya di baskom sebelum dituang ke bak, jadi baknya itu udah kita kasih kutu air, jadi ya kutu airnya itu mecah-mecah lebih kecil. Nah, tapi kalau misalnya kita kawinnya langsung di bak, setelah jantannya diangkat kita langsung tuang kutu air. Kalau misalnya lebih bagus itu infusoria bisa, tapi kalau infusoria nggak ada, kalian kasih kutu air nggak apa-apa, atau artemia bisa. Lebih bagus infusoria sama artemia karena dia lebih kecil, jadi lebih kecil daripada kutu air. Nah, jantan setelah diangkat itu kita langsung kasih makan kutu air. Dia bisa makan nggak? Kan dia kecil banget, 3 hari dia nggak bisa masak, dia nggak bisa makan. Jadi burayak yang udah 3 hari jantannya diangkat, kita kasih kutu air, dia nggak akan makan karena dia pasti lebih kecil. Nah, dia akan makan di usia 4 hari. Nah, ini udah 5 hari, udah kelihatan perutnya gendut-gendut, jadi dia makan tuh yang lebih kecil. Dia makan yang lebih kecil daripada kutu airnya. Jadi setelah 1 hari kutu air dia akan mecah-mecah yang lebih kecil. Nah, yang mecah-mecah itu akan dimakan sama burayak yang usia 3 hari nih. Ini udah 5 hari. Jadi kalau kita zoom nih, kita zoom, dia perutnya udah gede karena dia setelah habis makan nih. Nah, karena dia habis makan tuh. Nah, dia habis makan jadi perutnya gede-gede. Nah, kalau kalian punya burayak, jangan lupa usia 3 sampai 2 minggu kalian kasih daun pisang. Daun pisang ini penting banget, apalagi di cuaca sekarang banyak burayak yang mati, banyak burayak yang melepas, hilang. Nah, ini daun pisang fungsinya itu sangat berguna di cuaca sekarang yang lagi panas hujan nggak nentu. Jadi pas lagi kayak gini kalian kasih daun pisang, ini bagus banget, dia menekan suhu di dasar kolam. Jadi dia nggak langsung berubah suhunya pas lagi hujan panas. Jadi burayak stabil suhunya di sini. Kalaupun dia langsung berubah, dia nggak akan langsung drastis berubah. Karena di sini ada daun pisang. Jadi kita daun pisang tuh sangat berguna, sepele tapi dia berguna banget buat burayak. Kalau misalnya perubahan suhunya banyak, terus burayak tiba-tiba nggak cukup kuat, dia bisa mati. Nah, di sini kuncinya. Kalau burayak usia 3 sampai 2 minggu banyak yang mati, artinya pada saat panen kita cuman dapat dikit banget. Tapi kalau misalnya 3 hari sampai 2 minggu banyak yang hidup, di sini ada burayak yang udah usia 2 minggu nih. Nah, ini ada burayak yang usia 2 minggu. Nah, ini daun pisangnya setelah 2 minggu kita akan angkat. Kita akan angkat nanti 2 hari lagi, karena ini memang belum genap 2 minggu. 2 hari lagi dia akan usia 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu kita angkat daun pisangnya, karena kalau nggak diangkat dia akan keluar lendir, atau bau. Nah, itu baunya bisa jadi amoniak buat ikan. Jadi kita harus angkat. Setelah daun pisangnya diangkat, kita tambahin air, ditambahin air 5 cm. Setelah ditambahin air, kita langsung sifon dasarnya, kita langsung sedot kotorannya biar airnya itu bersih, jadi amoniaknya di dasar itu hilang. Nah, kalau udah seperti itu kita lanjut ke burayak yang usianya 3 minggu. Nah, kalau udah 3 minggu
seperti ini nih. Tuh, burayak usia 3 minggu dia udah kelihatan seperti besgal-besgal kecil. Nah, ini usia 3 minggu. Jangan lupa kita kasih garam. Nih, garamnya. Nih. Ini garam. Kondisi sekarang bener-bener lagi bagus banget pakai garam, karena kalau misalnya nggak pakai garam bisa bahaya ke ikan. Tapi tergantung tergantung lokasi juga. Kalau di kalian nggak pakai garam, burayak aman, artinya cocok. Tapi kalau di kalian burayak ada yang sakit, kalian wajib pakai garam dan juga sifon dasarnya biar bersih. Pakai ketapang. Nah, ini gue udah ada ketapang. Nah, ini udah ada ketapang. Ini ketapang laut. Nah, ini udah ketapang laut. Jadi buat kalian yang pengen ketapang laut, langsung WhatsApp ke gue, karena gue juga jual ketapang laut udah olahan ya, udah siap pakai. Nah, kalau misalnya di sini ada burayak 3 minggu, kalian jangan lupa kasih garam. Nah, ini kebetulan udah disifon. Jadi ini udah disifon nih. Ini udah disifon, disedot kotoran, tapi belum ditambahin air. Setelah disifon kita kasih garam. Nah, ini udah dikasih garam. Jadi biar apa? Biar dia terhindar dari jamur, karena usia 3 minggu sampai 1 bulan paling rentan tuh dia penyakitnya jamur. Jadi kita kasih garam ikan nih. Jadi fungsinya biar airnya itu steril dan juga biar dia itu enggak kena jamur, karena kalau misalnya cuaca sekarang tuh rentan banget sama penyakit, apalagi penyakit jamur usia 3 mingguan. Itu banyak banget. Kebetulan tadi gua habis ke petani depan, di sana tuh yang obi itu banyak burayak yang mati karena kena penyakit jamur. Dan buat kalian hati-hati, jangan sampai burayak kalian juga ada yang kena jamur. Nah, penanganan yang tadi ini menentukan banyak atau dikitnya pada saat panen di usia 3 hari sampai 2 minggu. Kalau misalnya dia udah 2 minggu, daun pisangnya kalian angkat, habis diangkat ditambahin air, habis ditambahin air kalian langsung sifon. Setelah disifon kalian kasih garam, karena 2 minggu itu udah harus dikasih garam. Jadi biar dia nggak kena jamur juga. Jamur itu dia nempel di badan titik-titik. Kalau kalian zoom lebih dekat, nah di badannya itu dia ada yang namanya bintik-bintik, itu jamur aneh. Nah, kalau kita zoom, ini nggak ada bintik-bintik putih nih. Tuh, nggak ada bintik-bintik putih di badan ikan, artinya dia sehat. Tapi kalau misalnya ada bintik-bintik putih di badan ikan, itu dia udah kena jamur. Jadi kalian harus sifon dasarnya, terus kalian mainkan garam. Kalau misalnya udah garam, kasih kalian daun ketapang. Jadi biar airnya steril dari jamur dan juga biar pH-nya normal lagi. Nah, insya Allah itu burayak akan aman. Kalau misalnya gejalanya masih terbilang baru, tapi kalau misalnya udah parah, itu kalian harus karantina lagi. Jadi dipisah lagi yang masih sehat sama yang udah mau mati. Jadi kalau misalnya masih terbilang baru gejala, itu burayak akan aman. Nah, ini burayak udah usia 5 hari. Ini burayak udah usia 2 mingguan, kurang 2 minggu. Ini burayak yang udah usia 3 minggu. Tuh, 3 minggu tuh dia udah gede-gede nih kelihatan. Jadi buat kalian yang punya burayak, hati-hati jangan sampai burayak kalian mati, karena kondisi sekarang cuacanya lagi nggak nentu. Jadi banyak burayak yang mati di petani, dan kalian harus punya penanganan ketika burayak sakit. Jadi 3 hari sampai 2 minggu kalian kasih garam, kalian kasih daun pisang. Kalau misalnya udah 2 minggu daun pisangnya diangkat, setelah diangkat kalian tambahin air, terus sifon dasarnya. Setelah itu kalian kasih garam. Kalau misalnya udah di angka 3 minggu, kalian rajin sifon dasarnya, karena kalau misalnya udah rajin sifon artinya airnya bersih. Kalau misalnya airnya bersih bagus, artinya burayak juga sehat. Jangan lupa dikasih garam sama ketapang ya, karena sekarang lagi bener-bener gak nentu cuacanya nih. Nah, ini 3 minggu, ntar kita update lagi ya. Terima kasih banyak yang udah nonton. Assalamualaikum.